عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat subuh yang jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah mengawali tausiah kita pada malam hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Berikut salawat beserta salam juga senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, mengingat kita sudah dekat masanya dengan kehadiran tamu agung kita, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak terlalu lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita coba melihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang Ramadan. Pada sebuah riwayat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala sya'bana wa alaihi baqiyatun min siyami tatawwu' lam yasumhu qadahu fi sya'ban. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki bulan Sya'ban, ini belum lagi Ramadan, apabila telah memasuki bulan Sya'ban dan beliau masih tersisa puasa sunat yang belum beliau lakukan, qadahu fi sya'bana, beliau melaksanakan puasa qada pada bulan Sya'ban. Ini puasa sunat, bukan puasa wajib. Jadi begitu masuk bulan Sya'ban, baginda Rasulullah kalau ada puasa-puasa yang memang belum beliau laksanakan, ini menurut riwayat ini, beliau melaksanakannya pada bulan Sya'ban hatta yastakmila nawafiluhu, sehingga nawafil ataupun puasa-puasa sunat yang belum beliau lakukan itu menjadi sempurna qabla dukhuli ramadana, sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini para jamaah sekalian, kebiasaan ataupun tradisi yang dibiasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunat saja beliau yang merasa kurang itu disempurnakan pada bulan Sya'ban ini. Fakanan Aisyatu hinaidin, jadi Aisyah dalam sebuah riwayat juga pernah disebutkan, jadi ada puasa-puasa yang belum dilakukan
Beliau juga mengqadha paling telat pada bulan Sya'ban. Fataqdi ma 'alaiha min fardi ramadana hina idin li fitriha fihi bil haid. Jadi ketika ada puasa-puasa yang tersisa yang belum beliau laksanakan membayar puasanya, yaitu puasa wajib, misalnya puasa Ramadan, beliau berbukanya itu karena menstruasi. Wa kanat fi ghairihi minasyuhuri mushtaghilah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada bulan-bulan yang lain selain dari bulan Sya'ban beliau tidak sempat melaksanakan puasanya. Mushtaghilah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mar'ata la tasumu wa ba'luha syahidun illa biiznih. Karena seorang wanita itu tidak boleh berpuasa sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Tapi ini kalau puasa sunat ya. Faman dakhala alaihi sya'bana wa qad baqiya alaihi min nawafil siyamihi fil 'am ustuhibba lahu qada'uha. Jadi orang yang ketika sampai bulan Sya'ban seperti bulan sekarang ini tapi masih tersisa puasa-puasa sunat fil 'am pada tahun yang sudah berlalu, maka sunat baginya untuk melaksanakan puasa tersebut fihi pada bulan Sya'ban hatta yakmula nawafilu siyamihi, sehingga nawafil atau puasa sunatnya menjadi sempurna bainar ramadanaini, di antara dua bulan Ramadan. Wa man kana alaihi syai'un min qada'i ramadana wajaba alaihi qada'uhu ma'al qudrah. Dan barang siapa yang masih ada puasa Ramadan, maka ia wajib mengqadanya ketika dia mampu melakukannya. Wala yajuzu lahu ta'khiruhu ila ma ba'da ramadana akhar li ghairi darurah. Dia tidak boleh melambatkan qada puasa Ramadan itu sampai setelah Ramadan yang berikutnya, li ghairi darurah, bagi orang yang tidak punya darurat. Jadi orang yang memang masih punya alasan, nah itu dibolehkan, tapi yang tidak punya alasan itu tidak dibolehkan. Fa in fa'ala dzalika wa kana ta'khiruhu li'udhrin mustamirrin bainar ramadanaini kana alaihi qada'uhu ba'da ramadan as-tsani. Jadi jika dia melakukan yang demikian dan dia mentakhirkan qada puasa karena ada alasan yang terus menerus di antara dua Ramadan, kana alaihi qada'uhu ba'da ramadan as-tsani, maka dia berkewajiban mengqadanya setelah Ramadan yang berikutnya. Wala syai'a alaihi ma'al qada', dan tidak perlu melakukan yang lain, membayar fidyah bersama qada', karena dia orang yang terus menerus dalam keadaan berhalangan. Wa in kana dzalika li ghairi 'udhrin, tetapi jika dia melakukannya tanpa alasan, faqila yaqdi wa yut'im ma'al qada'i li kulli yawmin miskinan, maka dia mengqadha puasa dan memberi makan bersama qadha puasa itu
bagi dalam setiap satu hari seorang miskin. Inilah pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ittiba'an li athar, mengikuti athar atau perbuatan dari para sahabat, waradat bidzalika, yang berbicara tentang persoalan tersebut. Ini seperti yang sudah kita ketahui, memang pada bulan Sya'ban ini saat-saat terakhir melaksanakan puasa-puasa yang belum selesai kita laksanakan. Kalau kebiasaan kita itu melaksanakan qada terhadap perbuatan wajib, ya, betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambisinya untuk melaksanakan amal-amal ibadah, termasuk amal ibadah puasa. Bahkan menurut keterangan ini, beliau yang sunat pun beliau laksanakan ataupun beliau qada pada bulan Sya'ban. Tapi ada riwayat, wa qad qila fi shaumi sya'bana ma'nan akhar. Jadi ada yang mengatakan bahwa puasa bulan Sya'ban itu punya makna yang lain. Jadi kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang paling banyak dilaksanakan puasa oleh Rasulullah. Alasannya karena bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan orang. Jadi kalau melakukan ibadah pada bulan yang banyak dilupakan orang, itu mendapatkan pahala yang cukup banyak. Tapi di sini dikatakan anna siyamahu kat-tamrini ala siyami ramadhana li'alla yadkhula fi shaumi ramadhana ala masyaqqatin wa kulfatin bal qad tamarrana ala siyami wa'tidahu, ya, i'tidaduhu, ya. Ya, ada yang tinggal ini, ya. Kalau dalam hadis yang sudah disebutkan, yang sudah kita bahas, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa pada bulan Sya'ban, di antara alasan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah adalah karena bulan yang dilupakan orang, lalu beliau melaksanakan puasa pada bulan tersebut. Tetapi ada alasan lain yang menyebutkan bahwa puasa yang disyariatkan pada bulan Sya'ban itu adalah kat-tamrin, sebagai latihan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi orang yang tidak melaksanakan puasa Sya'ban atau puasa-puasa sunat pada bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka pada saat tibanya bulan Ramadan, ada di antara manusia atau orang-orang yang berpuasa itu yang kadang-kadang mengeluh sangat luar biasa. Mengapa? Karena dia tidak terbiasa melaksanakan amal ibadah puasa pada bulan-bulan selain Ramadan. Makanya orang yang biasa itu orang yang membiasakan puasa sunat, terutama pada bulan-bulan Sya'ban, itu bagi mereka tidak terlalu beban untuk melaksanakan Ramadan. Li'alla yadkhula fi shaumi ramadhana ala masyaqqatin, agar ketika masuk bulan Ramadan dia tidak berada dalam kesulitan dan tidak merasa beban karena sudah terbiasa melaksanakan puasa pada bulan-bulan Sya'ban.
Walamma kana Sya'bana kal muqaddimah li Ramadana syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadana minas siyami wa qiraatil Qur'an. Jadi bulan Sya'ban ini dianggap sebagai muqaddimah, sebagai pengantar, sebagai latihan untuk melaksanakan Ramadan. Maka disyariatkanlah, ya, syuri'a fihi, maka disyariatkan pada bulan Sya'ban itu ma yushra' fi Ramadana, apa yang disyariatkan pada bulan Ramadan, minas siyami wa qiraatil Qur'an liyahsulat ta'ahhub litalqiya Ramadana wa tartadan nufus bidzalika ala ta'atir rahman. Jadi ada faedah lain melaksanakan ibadah puasa pada bulan Sya'ban. Jadi karena dianggap bulan Sya'ban itu sebagai pengantar kepada bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa di Sya'ban itu jiwanya akan terlatih, ya, badannya akan terlatih, sehingga pada saat melaksanakan puasa Ramadan itu tidak merasa berat lagi. Demikian juga qiraatil Quran. Jadi orang yang tidak membiasakan diri membaca Al-Quran, baik pada bulan-bulan selain bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, itu akan merasa berat. Makanya kalau kita membaca sejarah para sahabat, ulama salafus salih dahulu, itu mereka pada bulan-bulan Sya'ban ini, selain mereka melaksanakan amal ibadah puasa Sya'ban, juga mereka membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, agar nanti ketika masuk bulan Ramadan mereka sudah terlatih, siap untuk menerima bulan Ramadan, wa tartadan nufus, dan jiwanya pun akan merasa nyaman, tenang, bidzalika ala ta'atir rahman, yang demikian itu untuk melaksanakan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik, tapi disebutkan di sini kualitas hadisnya masih ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Apa disebutkan? Kanal muslimuna idza dakhala Sya'bana inkabbu 'alal masahif. Jadi orang-orang Islam ketika masuk bulan Sya'ban itu mereka bersungguh-sungguh untuk menekuni ataupun membiasakan alal masahif, itu membaca Al-Quran. Faqara'uha wa akhraju zakata amwalihim. Mereka membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, kemudian mengeluarkan zakat harta mereka, taqwiyatan lidha'ifi wal miskin, supaya memberikan rasa kuat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang para du'afa, dan orang-orang miskin, ala siyami Ramadana. Jadi mereka membiasakan mengeluarkan zakat itu pada bulan Sya'ban, zakat harta maksudnya ini. Jadi mereka membiasakan diri, mendekatkan diri dengan Al-Quran, membiasakan diri membaca Al-Quran pada bulan-bulan Sya'ban seperti ini, dan mereka mengeluarkan zakat harta mereka yang sudah sampai nisab. Jadi tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak punya ataupun orang-orang yang miskin, mereka siap untuk menghadapi puasa Ramadan. Jadi mungkin kalau orang-orang yang du'afa itu, orang-orang miskin, menjelang puasa ada yang memang mereka sudah terbiasa, ya, dengan makanan yang terbatas, tapi dengan mengeluarkan zakat harta pada bulan-bulan Sya'ban seperti ini, apalagi mendekati akhirnya bulan Sya'ban, jadi tidak ada di antara mereka itu yang kurang gizi, ya.
enggak cukup daya tahan tubuh untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu. Wa qala Salamah bin Kuhail kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Jadi Salamah bin Kuhail mengatakan bulan Sya'ban itu disebut sebagai bulan membaca Al-Quran. Wa kana Hubaib ibnu Abi Sabit idza dakhala Sya'bana qala hadza syahrul qurra. Hubaib bin Abi Sabit apabila masuk bulan Sya'ban, ia mengatakan hadza syahrul qurra. Jadi kalau kita membiasakan membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan, tetapi ulama-ulama salafus saleh dari dahulu, bulan Sya'ban ini saja pun sudah mulai mendekatkan diri dengan Al-Quran, sama seperti melaksanakan memperbanyak puasa Sya'ban supaya lebih siap ketika menghadapi bulan Ramadan. Demikian juga membiasakan memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan-bulan Sya'ban, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan juga mereka tidak terlalu beban lagi membaca Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran tengah-tengah malam. Wa kana Amr bin Qais idza dakhala Sya'bana aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Quran. Ini sangat populer sekali ini. Amr ibnu Qais apabila masuk bulan Sya'ban, bagaimana mereka rindunya melaksanakan amal ibadah pada bulan-bulan yang mendekati bulan Ramadan, bahkan di bulan Rajab, ya, di bulan Sya'ban. Jadi begitu masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, mereka menutup toko-toko, ya, menutup toko tempat dia berusaha berjualan, wa tafarraga li qiraatil Quran, dan mengosongkan waktunya ataupun meninggalkan kegiatan-kegiatan itu, tujuannya li qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Ini beberapa riwayat dari para ulama salafus salih, dan ambisi mereka yang menyebutkan begitu, ambisi mereka pada bulan-bulan Sya'ban seperti ini sebagai persiapan untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu, ini menjadi pelajaran juga bagi kita, agar pada bulan Ramadan nanti kita bisa dengan mudah membaca Al-Quran, tidak ada rasa beban. Demikian juga melaksanakan puasa. Kita bisa lihat mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang memang sangat merasa beban untuk melaksanakan puasa, dan sangat berat untuk membiasakan diri membaca Al-Quran karena tidak ada latihan pada bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, ya. Kaifa nasta'iddu liqudumi syahri Ramadan? Bagaimana persiapan yang kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Ini satu pertanyaan yang ditanyakan ke beliau. Apa sesungguhnya yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Wa ma hiya afdalul a'mal li hadzal syahril karim? Dan apa sesungguhnya
amalan-amalan yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk lihadzal syahril karim, untuk bulan yang mulia ini. Jadi karena bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, tentu kita perlu ada persiapan-persiapan. Kalau kebiasaan kita persiapan-persiapan itu bisa jadi hanya untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kalau kebutuhan-kebutuhan duniawi, kita sering mengadakan persiapan yang jauh-jauh hari ketika mau melaksanakan suatu aktivitas duniawi. Tapi kalau untuk menyambut satu amal ibadah yang agung, kadang-kadang kita kurang mendapat perhatian. Makanya timbul pertanyaan di sini, apa sesungguhnya persiapan yang harus kita lakukan? Apa jawaban dari Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, seorang ulama besar ini? Alhamdulillah, awalan qad ahsanta akhi al-fadil bisu'alika hadha. Pertanyaanmu itu kamu telah melakukan sesuatu yang baik, wahai saudaraku, dengan mengajukan pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sangat baik yang kamu ajukan. Haitsu sa'alta an kaifiyatil isti'dadi li syahri Ramadan. Ketika kamu bertanya tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Artinya beliau memberikan penghargaan yang tinggi kepada si penanya pada saat si penanya menanyakan apa sesungguhnya persiapan yang paling baik kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Haitsu in harafa fahmu katsirin minan nasi li haqiqati siyami, di mana kebanyakan orang itu telah menyimpang, telah terjadi penyimpangan li haqiqati siyam, terhadap hakikat puasa itu sendiri. Jadi banyak orang yang persiapannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariat untuk menyambut hakikat bulan puasa itu. Farahu yaj'alunahu mausiman lil at'imah. Mereka merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya, tapi bukan untuk melaksanakan mengagungkan Ramadan. Yaj'alunahu mausiman lil at'imah. Bulan Ramadan itu mereka jadikan sebagai musim-musim untuk makan. Jadi Anda sudah menanyakan suatu pertanyaan yang cukup bagus. Anda punya perhatian apa yang seharusnya dilakukan untuk menyambut Ramadan. Sementara banyak orang melakukan kekeliruan. Mereka tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan musim untuk makan minum, lil at'imah wal ashribah. Wal halawiyat. Jadi mereka menjadikan bulan puasa itu sebagai musim untuk makan minum dan untuk memakan makanan-makanan yang lezat. Nah, ini cocok sekali juga untuk jawaban kondisi kita, ya. Banyak di antara kita itu memikirkan untuk Ramadan itu adalah persiapan makanan yang enak-enak, ya, minuman yang enak-enak. Wasta'iddu lidzalika qabla syahri ramadhana bi fatratin tawilah. Mereka telah mempersiapkan untuk kebutuhan makan dan minum itu sebelum puasa Ramadan bi fatratin tawilah, dalam waktu yang panjang. Jadi kalau untuk menyambut Ramadan
yang dipersiapkan adalah persoalan makan minum dan persoalan-persoalan yang bersifat duniawi lainnya, malah bukan pada bulan Sya'ban saja, tetapi mereka jauh-jauh hari telah melakukan persiapan bi fatratin tawilah, dalam masa waktu yang panjang. Khasyata min fawati ba'dil at'imah, karena khawatir kalau tidak jauh-jauh hari mempersiapkan makanan itu, mereka khawatir akan luputnya sebahagian makanan-makanan. Au khasyah min ghala'i si'riha, atau khawatir kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, takut mendekati bulan Ramadan akan naik harganya. Fasta'adda haula'i bi syira'il at'imah, karena itu mereka telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk membeli makanan, untuk mempersiapkan minuman, dan untuk kepentingan-kepentingan duniawi lainnya dalam menyambut Ramadan. Tujuannya para jamaah sekalian menyambut Ramadan, tetapi yang dipersiapkan adalah sesuatu yang sifatnya lebih banyak sifatnya duniawi, karena makanan yang dipersiapkan itu berlebihan. Yang kedua, wantabaha akharuna lihaqiqati siyami syahri Ramadan. Sementara kelompok yang lain itu mereka sadar terhadap hakikat bulan Ramadan, farahu yasta'idduna lahu min Sya'ban, maka mereka bergembira menyiapkan diri untuk melaksanakan menyambut bulan Ramadan min Sya'bana, pada bulan Sya'ban. Bal ba'duhum qabla dzalik, bahkan sebahagian dari mereka telah mempersiapkan diri menyambut secara positif bulan Ramadan jauh sebelum bulan Sya'ban. Wa min aujahil isti'adat al-mahmud li syahri Ramadan, di antara persiapan-persiapan yang terpuji yang perlu dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, di sini diurutkan ada 10 hal yang dilakukan untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, at-taubatus shadiqah, yaitu melaksanakan tobat yang benar. Wahya wajibatun fi kulli waqtin, pada hakikatnya taubat itu dilakukan pada setiap waktu. Lakin bima annahu sayaqdimu ala syahrin azimin mubarak, fa inna minal ahra lahu ayusari'a bit taubati mimma bainahu wa baina rabbih min zunub. Tetapi karena dia akan menghadapi bulan yang agung, bulan yang diberkati, maka sangat sepantasnya dia menyegerakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat antara dosa dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma bainahu wa bainan nasi min huquq, juga melaksanakan tobat terhadap dosa yang terjadi antara dia dengan sesama manusia berupa hak-hak. Mungkin ada hak-hak orang yang masih ada pada kita, itu sebaiknya kita penuhi hak-hak tersebut sebelum tibanya bulan Ramadan, liyadkhula alaihi syahrul mubarak fayanshaghilu bitta'at, agar begitu masuknya bulan yang mulia ini, bulan yang diberkati ini, kita bisa siap menyibukkan diri dengan ketaatan. Nah, ini jawaban dari beliau. Wal ibadat bisalamati sadrin wa tuma'ninati qalbin. Jadi orang-orang dahulu itu seperti itu. Kalau menjelang bulan Ramadan ini, mereka melaksanakan tobat yang benar, lalu kalau ada hak-hak yang seharusnya dipenuhi kepada orang lain, itu dilaksanakan hak tersebut, agar begitu masuk bulan Ramadan pikiran kita menjadi tenang,
ya, tidak disibukkan dengan yang lain, tidak ada macam-macam pikiran, masih sangkut paut dengan orang lain, tapi kita bisa melaksanakan ketaatan ibadat bisalamati sadrin, dengan dada yang tenang, ya, dengan dada yang selamat, wa tuma'ninati qalb, dan dengan ketenangan hati. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman, hendaklah kamu sekalian bertobat kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang-orang yang menang. Wa anil agharra bin Yasir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Dari Al-Aghar bin Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, hendaklah kalian bertobat kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam satu hari sampai 100 kali. Jadi salah satu upaya yang sangat pantas kita lakukan pada bulan Sya'ban seperti ini adalah bertobat kepada Allah sesuai dengan sabda Rasulullah, hendaklah kita bertobat kepada Allah, karena Rasulullah sendiri yang sudah dijamin bebas dari dosa-dosa, beliau senantiasa bertobat dalam satu hari 100 kali. Makna bertobat di sini adalah beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis disebutkan bagaimana cara bertobat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau yang hubungannya dengan Allah, kalau yang hubungannya dengan manusia, seperti yang sudah kita ketahui juga harus, kalau umpamanya kita mengambil barang orang, mengembalikan dulu. Kalau kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang, ya kita mohon maaf dulu, baru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa hal yang lain. Karena waktunya yang sudah habis, kita padai sampai di sini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.